Tudingan PSIS salahi regulasi pergantian pemain saat kontra Persija. Ini faktanya. PSIS is blue, yo iso yo. Hai guys, kembali lagi bersama channel Apridani di seputar cerita kesebelasan PSIS Semarang. Pastinya seru loh guys. Saat ini PSIS dalam puncak permainan terbaiknya. Banjir pujian pun datang dari mana-mana. Bahkan pelatih dan pemain PSIS sempat mendapat penghargaan individu dari PT LIB. Pelatih Imran Nahumaruri terpilih menjadi pelatih terbaik, sedangkan bek Alfeandra Dewangga dan striker Hari Nur Julianto terpilih menjadi pemain terbaik. Ditambah lagi, gelandang Pinky Pasamba yang masuk susunan pemain pilihan dari pekan ketiga. Sekaligus menjadi sebuah catatan impresif PSIS yang mendominasi pekan ketiga. Nah itu guys, salah satu kehebatan PSIS Semarang, pertandingan BRI Liga 1 baru dimulai di pekan ketiga, PSIS sudah menunjukkan tajinya bahwa Sang Mahesa Jenar adalah tim legendaris yang sulit untuk dikalahkan. PSIS selain dibanjiri pujian dan penghargaan, juga mendapatkan kritikan loh guys. Di pekan kedua pertandingan Persija 2-2 lawan PSIS Semarang, saya melihat ada pelanggaran regulasi tentang pergantian pemain, di mana PSIS Semarang melakukan pergantian pemain yang menyalahi aturan regulasi. Namun, menurut Mimin tidak masalah. Bagi Mimin, kritikan adalah awal dari tangguhnya pondasi semangat dalam menuju kesuksesan dan kemenangan bertanding, khususnya untuk PSIS. Oke guys, tidak usah lama-lama sebelum kita membahas tudingan PSIS tentang salahi regulasi pergantian pemain saat kontra Persija. Alangkah baiknya subscribe dulu ya guys channel Apridani dan nyalakan loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan informasi tentang seputar PSIS. Selain itu, biar bisa menjadi penyemangat kami dalam membuat konten-konten yang kreatif lagi. Yo, iso yo! Pertanyaannya kan, apakah pelatih kepala PSIS Semarang Imran Nahumaruri nggak baca regulasi ini? Atau tidak bisa menerjemahkan regulasi ini dengan baik? Sehingga pada pertandingan itu, PSIS Semarang melakukan 4 pergantian pemain di luar pergantian Fandi Eko Utomo yang pada masa jeda babak pertama. Yaitu pergantian pemain pada menit 63, 64, 67, dan 89. Ini jelas melanggar aturan tentang atau regulasi Liga 1 tentang pergantian pemain yang tercantum di pasal 10.3 dan 4. Itu kadang keheranannya, pelatih selevel Imran Nahumaruri yang lisensinya AAFC kok bisa luput, bisa lalai, bisa ceroboh di regulasi yang seperti ini tentang pergantian pemain. Apakah tidak baca regulasinya? Ini sangat menyedihkan. Kalau regulasi sampai tidak dibaca atau tidak mengerti tentang regulasi ini juga makin menyedihkan. Nah, apa itu regulasi? Yang sekarang ini masih hangat diperbincangkan di BRI Liga 1 yang awal mulanya dimulai dari unggahan Bung Towel di channel YouTube-nya dengan judul Gawat, PSIS langgar regulasi pergantian pemain. Wah. Sebagai pecinta PSIS tentunya tidak enak ya guys. PSIS dituding melanggar regulasi. Mari kita bedah dulu, biar kita tidak salah paham tentang arti regulasi. Regulasi adalah konsep abstrak, pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat. Tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, dalam sepak bola, biasanya regulasi atau peraturan berisi tentang ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan, yang dirancang oleh para ahli masalah sepak bola untuk menegakkan peraturan utama. 7 aturan baru Liga 1 2021 yang perlu diketahui. Tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah menuntut PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB menyelenggarakan kompetisi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. 1. Sistem kompetisi kasta teratas yang seharusnya menggunakan format kandang tandang pun harus disesuaikan untuk meminimalisir jumlah pergerakan klub dalam kompetisi. Akhirnya diputuskanlah Liga 1 2021 dibuat dengan berseri. Namun, jika dalam perjalanan kompetisi jumlah kasus COVID-19 terus menurun atau bisa dikendalikan dengan baik,
pintu untuk supporter akan dibuka. Nantinya jumlah supporter yang boleh datang dibuka secara bertahap. Kedua, wajib 2 kali vaksin. Seluruh elemen yang terlibat dalam kompetisi, baik pemain, pelatih, official team, panitia pelaksana pertandingan, hingga wartawan, wajib sudah mendapatkan suntik vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali untuk bisa terlibat. Bagi pemain yang baru sekali suntik vaksin, untuk sementara tidak bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain. Pemain bersangkutan baru akan diperkenankan tampil dalam Liga 1 2021-2022 setelah disuntik vaksin COVID-19 untuk kedua kalinya. Ketiga, 5 kali tes COVID-19. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru atau LIB Sujarno menjelaskan, setiap pemain minimal akan menjalani tes kesehatan COVID-19 sebanyak 5 kali untuk satu pertandingan Liga 1 2021-2022. Pertama, saat akan berangkat ke hotel tempat menginap. Kedua, sesampainya di hotel. Ketiga, pada hari -1 menjelang pertandingan. Keempat, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum pertandingan. Dan kelima, setelah pertandingan usai. Keempat, sistem berseri. Kompetisi musim ini tidak sama dengan musim sebelumnya karena menerapkan sistem berseri atau bubble to bubble. Setiap tim akan menjalani beberapa pertandingan di satu provinsi, lantas jeda sepekan hingga 2 pekan untuk seri berikutnya. PT LIB dan PSSI menetapkan Liga 1 2021-2022 akan berlangsung 6 seri. Seri pertama dan ke-6 di Jakarta, Jawa Barat, Banten. Kedua dan kelima, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan ketiga keempat di Jawa Timur. Kelima, tanpa tuan rumah. Karena hanya berlangsung di Pulau Jawa, PSSI menetapkan tim yang daerahnya menjadi tuan rumah tidak bisa tampil di kandang. Misalnya, Persija Jakarta tidak bisa tampil di Jakarta pada seri pertama dan keempat. Persija akan main di Bogor dan Tangerang. Ini demi asas keadilan. Tim-tim asal Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sudah pasti selama semusim tidak bertanding di daerahnya. Sehingga lebih dianggap bijak jika tim lainnya juga menjalani hal serupa. 6. 5 pergantian. Pergantian pemain di Liga 1 2021-2022 maksimal 5 pemain. Ini sesuai dengan Laws of the Game 2021-2022 yang dikeluarkan International Football Association Board atau IFAB. Batas 5 pemain ini berlaku hingga akhir 2022. Teknisnya, waktu pergantian hanya 3 kali. Setiap tim boleh mengganti 5 pemain, tetapi hanya dalam 3 kesempatan. Jumlah 3 kesempatan itu termasuk pergantian saat jeda babak pertama menuju babak kedua. 7. Maksimal 35 pemain. Jumlah maksimal pemain yang boleh didaftarkan klub untuk satu musim adalah 35 pemain. Ini meningkat dari musim 2020 yakni maksimal 33 pemain. Dan juga meningkat dari musim 2019, di mana tim hanya boleh mendaftarkan 30 nama saja. Tidak ada pula aturan klub harus memasukkan nama pemain muda atau di bawah usia 23 seperti pada musim 2019. Klub bebas menentukan pemain tanpa memandang usia, kecuali untuk pemain asing maksimal 4, yang satu diantaranya wajib pemain Asia. Nah guys, 7 aturan baru Liga 1 2021 yang perlu diketahui. Oke guys, yang jadi permasalahan topik saat ini adalah ketika pertandingan pekan kedua antara PSIS melawan Persija Jakarta yang dilakukan di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Minggu 12 September 2021 malam dengan skor 2-2 adalah tentang regulasi aturan pergantian pemain. Kenapa PSIS dianggap bersalah tentang aturan pergantian pemain ini? Karena PSIS dituding melakukan 4 kali pergantian pemain saat melawan Persija. Padahal di aturan waktu pergantian hanya 3 kali. Setiap tim boleh mengganti 5 pemain tetapi hanya dalam 3 kesempatan. Jumlah 3 kesempatan itu termasuk pergantian saat jeda babak pertama menuju babak kedua. Namun berdasarkan fakta yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya pergantian pemain yang dilakukan oleh PSIS Semarang pada menit ke-63 dilakukan dalam 1 slot pergantian berisi 2 pemain. Itu dibuktikan dengan formulir pergantian pemain dan dipertegas oleh keterangan wasit cadangan. Jadi, masalah teknis memasukkan pemain berada di wilayah wasit cadangan yang berkoordinasi dengan wasit yang memimpin pertandingan. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, Komdis menyatakan PSIS Semarang
tidak melakukan kesalahan. Kepastian tersebut didapatkan setelah Komdis PSSI melakukan investigasi dan menggelar sidang. Komite Disiplin atau Komdis PSSI memutuskan PSIS Semarang tidak melakukan pelanggaran regulasi pemain saat melawan Persija Jakarta. Kepastian tersebut didapatkan setelah mereka melakukan penelusuran dan sidang pada Senin 20 September. Dalam laga kontra Persija, PSIS terlihat melakukan pergantian pemain dalam 4 kali kesempatan. Kejadian tersebut membuat Mahesa Jenar diduga melanggar regulasi di Liga 1. Berdasarkan regulasi Liga 1 tentang regulasi teknis pasal 10 pertandingan ayat 4A dan 4B, setiap tim diperbolehkan untuk mengganti 5 pemainnya. Namun, maksimal dalam 3 kali kesempatan dan pergantian saat halftime tidak mengurangi jatah kesempatan tersebut. Komdis akhirnya melakukan investigasi dengan mengumpulkan sejumlah bukti pendukung dari laga PSIS kontra Persija. Di antaranya flash report post-match dari pengawas pertandingan, laporan wasit utama, laporan wasit keempat, dan keterangan general coordinator. Jadi sekarang kasus ini berada di tangan komite wasit untuk memutuskan. Mereka akan segera bersidang untuk memutuskan hal ini, ujar Ketua Komdis PSSI Erwin L. Tobing, dikutip laman resmi federasi. Berikut hasil keputusan sidang Komdis PSSI. 1. Hasil investigasi didasarkan dengan bukti pendukung diantaranya A. Flash report post-match yang dibuat oleh match komisioner. B. Laporan wasit yang memimpin pertandingan. C. Laporan wasit cadangan. D. Keterangan general koordinator. Bahwa berdasarkan dari keterangan pihak terkait di atas ditemukan fakta bahwa sebenarnya pergantian pemain yang dilakukan oleh tim PSIS Semarang pada menit ke-63 dilakukan dalam waktu 1 slot pergantian berisi 2 pemain. Itu dibuktikan dengan formulir pergantian pemain dan dipertegas oleh keterangan wasit cadangan. Jadi, ada masalah teknis memasukkan pemain berada di wilayah wasit cadangan yang berkoordinasi dengan wasit yang memimpin pertandingan. Berdasarkan data keterangan tersebut, Komdis menyatakan PSIS Semarang tidak melakukan kesalahan. 2. Komdis tidak melihat adanya pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Kesalahan terjadi adanya komunikasi yang kurang baik antara match commissioner, wasit cadangan, general koordinator, keteledoran dari perangkat pertandingan, dan panitia pelaksana atau panpel yang kurang cermat. Ketiga, Komdis menyerahkan kepada komite wasit untuk mengambil keputusan dan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa wasit adalah merupakan elemen terpenting dalam penerapan dan penegakan laws of the game di sebuah pertandingan. Integritas, ketegasan, dan keberanian seorang wasit dalam menegakkan aturan permainan sepak bola sangat diperlukan demi lancarnya sebuah pertandingan. Nah itu guys, sedikit informasi tentang tudingan PSIS tentang salah regulasi pergantian pemain saat kontra Persija. Sebenarnya, apapun hasilnya yang terjadi dalam pertandingan hendaklah kita selalu bersyukur. Saat tim merasakan kemenangan, kita harus bersyukur. Ketika tim mengalami kekalahan, maka ingatlah untuk selalu bersabar. Karena kekalahan adalah cambuk semangat untuk meraih kemenangan. Dan kemenangan sendiri adalah anugerah dari kesabaran. Setiap kebaikan pasti tidak lepas dari kritik. Begitu pula naik daunnya PSIS tidak lepas dari pujian dan bermacam-macam kritik. Ada yang bersifat membangun demi kebaikan PSIS. Namun, tak jarang ada kritik yang dilontarkan semata-mata berdasarkan kejengkelan dan bahkan dengki. Saat melontarkan kritik, kita harus berhati-hati. Tidak boleh semena-mena, sehingga melukai hati sang penerima. Yang terpenting, kita harus bisa merenungkan dan menerima kritikan itu. Jika memang kritik ini dirasa untuk kebaikan PSIS, tak perlu emosional dan bijaksanalah dalam menyikapinya. Ingat, jangan mengkritik apa yang tidak kita mengerti. Tetap semangat PSIS-ku, jangan ragu, hancurkan lawanmu. Kritikan untukmu sebagai cambukan untuk menelan lawan-lawanmu. PSIS, inilah saatnya. Saatnya jadi tim yang bagus. Saatnya jadi tim yang diperhitungkan lawan. Dan saatnya PSIS juara. Yo, isoyo, PSIS juara.